Ya pemirsa, memang menuju normal baru atau new normal ini ada rasa kekhawatiran akan muncul gelombang kedua yang baru pemirsa. Tentunya ini bukan harapan kita semua, tentunya semua ingin masyarakat Indonesia sehat-sehat saja, baik-baik saja. Lantas bagaimana kesiapan sejumlah daerah dan seperti apa suara dari ahli kesehatan masyarakat di tanah air melihat bagaimana kesiapan baik itu daerah, kesiapan masyarakat, infrastruktur untuk new normal atau normal baru ini. Malam hari ini kita akan jawabannya yang akan kita temukan di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Saya perkenalkan kepada Anda pemirsa, saat ini bersama saya di studio sudah hadir Dr. Ede Surya Darmawan, merupakan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Selamat malam dokter. Malam Mbak Tisha. Iya. Kemudian pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam Mbak. Ya. Dan kita juga masih menanti kehadiran dari staf tenaga ahli utama Kepresiden Republik Indonesia, yaitu ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tapi yang bersangkutan masih kita tunggu kehadirannya pemirsa. Nah, pertama sebelum ke dokter, saya ingin ke Gubernur dulu nih, ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, bagaimana kesiapan dari Jawa Tengah sendiri untuk menuju new normal atau normal baru? Katanya saya baca nih statementnya, Jateng nggak mau terburu-buru. Iya. Jadi saya coba sampaikan kepada masyarakat apa itu normal baru. Jangan sampai ada salah persepsi bahwa normal baru itu adalah lomba lari yang sudah masuk garis finish, kemudian mereka bebas. Maka sebenarnya kita sampaikan normal baru itu ada pakaian baru yang harus kamu kenakan. Jadi tambahan pakaian baru di badanmu itu adalah masker yang menjadi kewajiban. Terus kemudian bagaimana sektor, subsektor mesti ditata. Rumah ibadah ditata, industri ditata, toko, mal semuanya ditata, sekolah ditata. Jauh sebenarnya lebih pada simulasi. Saya contoh nih Mbak ya, pengakuan saja nih pengakuan. Kemarin tanggal 5 kita mulai masuk. Begitu masuk brek begitu, apa yang terjadi? Ternyata cara presensi menjadi ngantri panjang, dengan elektronik menjadi berjejalan sehingga storage-nya tidak mampu menampung, ada problem. Terus kemudian akhirnya saya lihat di ruang kerjanya mereka belum atur dengan baik. Maka mulai Senin saya 50%-kan lagi agar kemudian ASN-nya juga menata. Ini contoh saja. Kalau yang di tampilan itu adalah yang di bandara. Ketika saya datang ke bandara, itu sebenarnya saya merespon 1 hari sebelumnya laporan masyarakat, orang kok bejubel, ini siapa yang urus begitu. Hari kedua saya datang melihat dan betul ada seperti itu, tapi alhamdulillah disampaikan oleh pengelola Bandara Ahmad Yani, kemudian langsung ditata. Problemnya adalah ternyata ketahuan Mbak, beberapa di antaranya positif di situ. Maka saya bilang nanti dulu, saya tidak mau tergesa-gesa, tapi kami sosialisasikan lebih awal dan visualnya seperti apa. Visual ini penting untuk masyarakat sehingga ngerti nanti normal baru itu bentuknya kayak apa. Begitu Mbak. Butuh waktu berapa lama nih untuk tidak terburu-buru mempersiapkan sosialisasi ke masyarakat, visualisasi ke masyarakatnya seperti apa? Nah, Jateng punya tenggat waktu nggak berapa lama akan melakukan proses ini, Pak Ganjar? Ada. Jadi begini Mbak, paralel dengan kondisi kurvanya, maka kami pedomannya bukan waktu tapi kurva. Jadi begini, paralel dengan kurva, ini kurvanya kemarin udah sempat turun, terus naik lagi gitu kan, karena khususnya yang di kota Semarang yang agak besar begitu. Terus kemudian kita coba untuk berkoordinasi dengan kawan bupati, wali kota, semua yang dari gugus tugas untuk kita bekerja. Maka ukuran kita bukan waktu, hari, minggu, tidak. Tapi ukurannya adalah seberapa kita bisa membendung mereka yang penderita positif begitu, untuk kemudian menjadi turun kurvanya. Maka ukurannya satu-satunya adalah kurva. Nah, dari kurva dengan melihat tren yang kemudian masih fluktuatif, maka ini masih butuh waktu. Maka kami tidak terburu-buru untuk melakukan itu. Waktu kami sampaikan saja ke sekolah, oke, kita siapkan besok masuk 1-2 kelas dulu, itu yang siswanya senang banget, Mbak, asik sekolah lagi, begitu. Tapi orang tuanya Mbak protes, saya tidak siap Pak. Nanti jangan-jangan anak saya malah tertular. Nah, ini sebenarnya saya ngetes apa yang ada di masyarakat agar masyarakat bisa mengerti. Maka kemarin Bapak sholat Jumat kita mulai, dan sholat Jumat di kantor kita batasi dengan ASN, ternyata terkontrol. Nah, bagaimana dengan masyarakat itu bisa terkontrol. Nah, yang begini ini nanti kita coba tingkatkan pelan-pelan begitu ya, agar ini bisa berjalan. Tapi setidaknya kami mencoba berkoordinasi antar sektoral. Perhubungan diangkut bagaimana? Kita komunikasi dengan kementerian.
Dengan majelis ulama kira-kira masjid bagaimana? Kemarin dengan gereja seperti apa? Industri bagaimana? Nah, Senin besok kita akan mencoba mencari payung kira-kira yang menjadi pokok itu apa? Apakah kemudian jaga jarak, pakai masker, cuci tangan itu cukup? Berkaitan dengan perilaku seperti apa? Karena belum ada guidance, maka Senin besok kita akan mengundang kawan-kawan partisipasi dari publik, dari masyarakat, dari akademisi, pelaku untuk memberikan masukannya agar kita punya poin-poin penting untuk bisa disampaikan pada masyarakat untuk dijadikan pedoman, Mbak. Baik, berarti untuk menuju pedomannya seperti apa ini kita harus masih menunggu ya dari Jawa Tengah. Sebelum kita ke Pak Ganjar lanjutkan, saya ingin ke Dr. Edi dulu. Bagaimana Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia melihat bahwa tampaknya Indonesia secara keseluruhan akan menuju new normal. Dikhawatirkan akan ada gelombang kedua. Sudah siapkah masyarakat Indonesia untuk bisa benar-benar hidup bersih, hidup sehat? Ya, baik, terima kasih Mbak Tisa. Jadi 2 hari sebelum DKI Jakarta melakukan pelenturan atau relaksasi, kami sudah membuat seruan nasional dan itu hasil pemikiran dari kami melihat bagaimana COVID menular. Jadi yang pertama adalah, yang dilakukan adalah siapkan masyarakat dulu. Masyarakat harus tahu bagaimana mereka hidup lebih sehat, ya, dari awali dengan lebih bersih ya. Lebih bersih, lebih sehat, kemudian lebih terlindungi, dengan demikian dia pakai masker. Kemudian setelah itu mereka harus bisa lebih taat aturan. Jadi apapun yang disampaikan oleh pemerintah tolong ditaati. Karena kalau pelanggaran maka di situ akan terjadi dikhawatirkan penularan. Termasuk tadi misalnya jaga jarak minimal 1 meter, kemudian pakai masker ketika keluar rumah, itu semua harus dilakukan dalam rangka 4 hal itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kami juga mengharapkan pemerintah itu menguatkan peran puskesmas. Karena itulah garda terdepan di dalam memberitahu masyarakat supaya berperilaku sehat tadi. Gitu. Yang berikutnya tentu saja pemerintah daerah juga harus menaikkan kapasitasnya untuk bisa melakukan preventif, artinya menguatkan puskesmas dan juga menguatkan masyarakat. Yang berikutnya tentu saja kemampuan deteksi, ini juga kita hargai. Pemerintah sampai hari ini sudah 13.000 ya, menuju 20.000. Kita masih kurang, kita menuju 20.000. Kita harapkan segera tercapai. Dengan demikian deteksi kasus akan cepat. Dan yang berikutnya tentu saja responnya. Nah, responnya kita harapkan seluruh bupati, gubernur juga mulai waspada untuk menyiapkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah kita juga menginginkan setiap Pemda itu, terutama yang sudah terkena, memiliki kemampuan untuk membuat peta epidemiologisnya seperti apa. Kalau kesulitan ya lihat saja bagaimana pertambahan hariannya. Kalau masih naik atau bertahan, tapi bertahannya tinggi gitu, itu artinya masih bermasalah. Tapi nah, kalau untuk daerah yang seperti itu masih naik, ya, tapi naiknya nggak terlalu banyak, bertahan, tapi ada kecenderungan naik-naik dikit atau sudah turun, ini apakah mereka sebaiknya memperpanjang, katakanlah tidak menuju transisi new normal atau tidak new normal atau bagaimana? Itu artinya masih terjadi penularan. Itu yang kemudian. Nah, kalau yang untuk kasus seperti itu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya mempertahankan. Jadi kalaupun ada transisi, tapi transisinya dikuatkan. Kalau DKI itu barangkali itu sebuah pilihan yang bagus ya, artinya memetakan di mana tempat-tempatnya, kemudian tempat-tempat itu dilakukan, kalau bahasa kami itu PSBK, pembatasan sosial berskala kecil, gitu, atau pengendalian wilayah ketat, gitu ya. Dengan demikian, secara lokal ya, RT, RW atau desa. Ya. Dengan demikian kasus itu bisa dilokalisir sehingga lama-lama kasus semuanya sembuh, tidak ada penularan. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Oke. Nah, ini berbicara soal pemetaan. Memang tadi Pak Ganjar menyebutkan bahwa keinginannya adalah kurvanya terus turun, kita lihat terus, kita nggak mau terburu-buru, kita lihat dulu kurvanya seperti apa. Tapi kita ingin tahu nih Pak Ganjar, bagaimana pemetaan secara epidemiologi di Jawa Tengah sendiri untuk kasus COVID-19. Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.